Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Vidinara, NIM 130.121.3552. Di sini saya akan membawakan topik yang berjudul Analisis Sentimen pada Instagram terhadap kekalahan Onyx di MLBB M5 World Championship menggunakan klasifikasi SVM. Yang pertama, kita akan lihat daftar isinya. Ada pendahuluan, studi terkait, sistem yang dibangun, evaluasi, dan kesimpulan. Langsung ke topik pertama yaitu latar belakang. Jadi ada 3 latar belakang. Yang pertama adalah eh, akhir-akhir ini e-sport menjadi cabang yang semakin populer. Sudah banyak gelaran yang diadakan resmi baik itu nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Mobile Legends Bang Bang atau MLBB. Yang kedua adalah akun Instagram tim e-sport menjadi sangat ramai oleh komentar-komentar para fans, yang salah satunya adalah akun Instagram tim Onyx Esport yang kebanjiran komentar pada postingan kekalahannya di MLBB M5 Championship. Yang ketiga adalah kita akan melakukan klasifikasi sentimen untuk perbaikan tim Onyx, kinerjanya akan menjadi lebih baik menggunakan klasifikasi SVM. Eh, Adapun topik dan batasannya, yang pertama adalah pengujian performa SVM ini akan diklasifikasikan menjadi sentimen positif dan negatif pada yang terfokus pada postingan Instagram Onyx terkait kekalahannya di M5. Pengukurannya sendiri dilakukan dengan advance score, precision, dan recall. Selanjutnya yang kedua, eh, datasetnya terbatas pada dataset yang berbahasa Indonesia yang diambil dari postingan Instagram Onyx terkait kekalahan pada M5 World Championship. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuannya yang pertama adalah penulis ingin mengimplementasikan SVM untuk klasifikasi sentimen di Instagram. Dan selanjutnya yang kedua, penulis ingin mengukur performansi SVM untuk mengklasifikasikan sentimen di komentar Instagram. Dan yang terakhir, penulis ingin dengan klasifikasi tersebut membantu tim Onyx untuk melakukan evaluasi untuk permainannya ke depan. Nah, adapun sistem yang dibangun dapat dilihat pada flowchart berikut. Yang pertama, penelitian ini dibagi ke beberapa tahap, diawali dengan scraping dan dilanjutkan dengan pelabelan data yang akan dibagi menjadi 2 kelas. Tahapan selanjutnya akan dilakukan preprocessing agar data lebih terstruktur. Selanjutnya, di dalam itu setelah data terstruktur dilakukan term awakening, yaitu untuk menggunakan beberapa metode agar mengetahui term awakening yang cocok. Selanjutnya akan masuk ke tahap pembagian data ke dalam data latih dan data uji, yang dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine. Yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi yang menghasilkan nilai akurasi, recall, precision, dan F1 score. Dapat dilihat di flowchart berikut. Nah, langkah yang pertama, kita akan melakukan pengumpulan data menggunakan Octoparse. Adalah sebuah aplikasi yang dilakukan untuk melakukan scraping untuk mendapatkan informasi yang sedang dicari pada suatu website. Nah, selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data, kita melakukan pelabelan. Pelabelan dilakukan secara manual untuk memilih, memisahkan, dan melabeli komentar secara manual menjadi 2.500 komentar negatif dan 2.500 komentar positif. Contoh dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, setelah melakukan pelabelan, kita akan masuk ke tahap pre-processing. Ada beberapa proses. Yang pertama adalah case folding. Case folding merupakan tahap yang paling sederhana dan efektif yang tujuannya untuk mengubah semua menjadi huruf kecil atau lowercase. Selanjutnya adalah data cleaning, yaitu proses membersihkan kata dengan menghilangkan delimiter tag, HTML, angka, simbol, koma, titik, dan tanda baca lainnya. Selanjutnya ada tokenizing, yaitu proses pemotongan dokumen menjadi bagian-bagian kata atau karakter yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang keempat ada word repair, yaitu proses penanganan kata singkatan, salah ketik, dan tidak baku menjadi sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Contohnya seperti baterai, baterai menjadi baterai. Yang kelima adalah stop forward removal, yang artinya kita akan menghilangkan karakter, tanda baca, serta kata-kata umum yang tidak memiliki makna atau informasi yang dibutuhkan seperti kata dan, atau, tapi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah stemming. Stemming adalah proses penghapusan imbuhan awalan akhiran yang bertujuan untuk mengubah kata-kata sesuai dengan kata dasarnya. Contohnya kita akan mengubah kata membuat, berbuat, dan membuatkan akan diubah menjadi kata buat. Nah, selanjutnya setelah proses pre-processing kita akan masuk ke term awakening. Yang pertama kita menggunakan TF min IDF
TF itu adalah term frekuensi yang artinya frekuensi kemunculan kata yang sama pada suatu dokumen. Sedangkan IDF atau inverse document frequency adalah banyaknya koleksi dokumen yang bersangkutan atau mengandung kata tertentu. Rumus dapat dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya, kita akan melakukan klasifikasi dengan metode Support Vector Machine atau SVM. Teknik klasifikasi yang efisien untuk bentuk nonlinear, yaitu dengan cara menemukan hyperplane yang memisahkan suatu himpunan data ke dalam dua kelas secara linear. Kelebihannya, yang pertama, mempunyai data dengan kemampuan generalisasi tinggi, mampu menghasilkan model klasifikasi yang baik meskipun data yang dilatih relatif sedikit. Sedangkan kelemahannya, tidak baik untuk data yang besar, sampel, dan dimensi yang besar, dan eh, biasanya lebih baik digunakan untuk klasifikasi dua kelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode pengujiannya. Yang pertama adalah convention metric, adalah tabel yang terdiri atas banyaknya baris data uji yang diprediksi benar dan tidak benar oleh model klasifikasi untuk menentukan kinerja suatu model klasifikasi. Di sini ada TP, true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah rasio pembagian data, kombinasi parameter C dan konvergen epsilon, dan yang terakhir adalah k-fold cross validation. Yang pertama rasio pembagian data, hasil rasio terbaik adalah 50 banding 50 dengan hasil rata-rata akurasi 86,68. Selanjutnya kita melakukan kombinasi parameter C dan konvergen epsilon dengan hasil kombinasi parameter terbaik adalah C 0,5 dan epsilon 0,5 dengan akurasi 86,68%. Dan yang terakhir adalah kita menentukan k-fold cross validation-nya dari K2 sampai K10 dan hasil terbaik adalah K dengan 5 atau 5 volt yang merupakan nilai terbaik dengan akurasi tertinggi 86,68. Selanjutnya kita masuk ke analisis hasil pengujian. Hasil evaluasi model SVM ini akan dimasukkan ke convention metric dengan akurasi 86,68, precision 85,82, recall 84,04%, dan AUC 0,879. AUC atau area under curve yang ditampilkan dalam bentuk kurva seperti gambar di atas. Ada kurva yang menunjukkan SVM, lalu kurva pesimistik dan juga optimistik. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya hasil dari proses pengujian yang telah dilakukan terhadap sentimen komentar Instagram postingan Onyx Esports terkait kekalahannya di M5. Kita mengambil sebanyak 5.000 komentar menggunakan SVM menghasilkan akurasi 86,68, precision 85,82, dan recall 84,04 dengan terakhir AUC 0,879. Dan saran yang dapat dilakukan adalah perlu dikaji lebih mendalam perbandingan hasil analisis sentimen dengan menerapkan penanganan negasi dan yang tidak menerapkan penanganan negasi dalam bahasa Indonesia karena belum diimplementasikan dalam penelitian ini. Misalnya menggunakan algoritma FSW atau First Sentiment Word, Fixed Window Length atau FVL atau Rest of Sentences atau ROS. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.